Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat hijrah ya, insya Allah kita akan mempelajari ya tentang hal yang sangat urgent yang memang harus kita pelajari, karena kali ini kondisi kehidupan semakin genting gitu ya. Kondisi kehidupan semakin genting, masalah-masalah rumah tangga juga semakin berkembang, sehingga kita butuh belajar lebih dalam lagi terkait dengan sistem pergaulan pria dan wanita yang akan membawa kita benar-benar bisa menjaga gitu ya, bisa menjaga diri, menjaga keluarga kita agar tidak mengikuti arus kerusakan yang ada. Sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah, di bagian pertama ini kita akan membahas terkait dengan dua sistem, yaitu adalah sistem sosial dan sistem pergaulan antara pria dan wanita, agar kita tidak bingung. Nah, jadi dalam istilah bahasa Arab ada dua, yaitu anzima al-mujtama, yaitu adalah sistem sosial, di mana sistem sosial ini memang pria dan wanita itu boleh bertemu ya di tempat umum. Misalnya mereka melakukan sebuah muamalah, contohnya misalnya mereka di sekolah atau bidang pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian jual beli gitu ya. Ta'awun itu diperbolehkan mereka bertemu dan berinteraksi. Nah, ini adalah namanya sistem sosial. Di situ hanya ada istilah ta'awun, saling tolong menolong, dan interaksi atau akad-akad yang dilakukan adalah akad-akad muamalah. Ini ya, dalam Islam itu diperbolehkan. Akan tetapi ada pula gitu ya. Akan tetapi ada pula sistem pergaulan ya, sistem pergaulan dalam Islam atau dalam bahasa Arabnya itu nizamul ijtima, ini dibahas terpisah gitu ya, berbeda dengan sistem sosial atau anzima al-mujtama. Nah, apa bedanya? Kalau kita berbicara dengan pergaulan antara pria dan wanita, di sini berarti ada kita berbicara pada kehidupan yang lebih khusus lagi. Tidak hanya bertemu, tidak hanya melakukan muamalah, tapi di sini ada hal yang lebih khusus lagi, yaitu berbicara masalah apa? Dzakara wal unsa, dengan kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Jadi ke ininya, ke laki-lakiannya dan ke perempuannya, itu lebih dalam lagi kita bahas gitu ya. Sehingga nanti kita akan menemukan di dalam Nidomul Istima itu yang dimana didefinisikan ya sebagai sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya ya, serta mengatur hubungan atau interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut. Nah, ini yang akan dibahas gitu ya. Jadi nanti ada pernikahan, nanti juga ada kehidupan khusus, nanti juga akan ada aurat, nanti juga akan ada kebapaan dan keibuan kan gitu ya, dari efek pernikahan. Terus kemudian nanti juga ada hukum waris dan masih banyak lagi yang kita bahas ya, termasuk berdua-duaan, kholwat atau campur baur, itu ikhtilat. Nah, itu semuanya akan kita bahas dalam pembahasan nizamul ijtima. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya ada dua sistem gitu ya, sistem sosial dan sistem pergaulan dalam Islam, akhirnya disinilah kita harus benar-benar berhati-hati ketika kita berbicara masalah sistem pergaulan dalam Islam atau nizamul ijtima ya. Nah, di mana ternyata kaum muslimin itu masih terbelenggu dengan dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang terlalu melampaui batas atau tafrid ya. Nah, melampaui batas atau tafrid. Nah, di sini terlalu bebas ya, digambarkan bahwasanya dia itu terlalu bebas memahami antara pergaulan pria dan wanita. Nah, sehingga dia menganggap bahwasanya berkholwat atau berdua-duaan dengan laki-laki ya yang sesuai dengan kehendaknya itu merupakan hak wanita gitu ya, atas nama HAM gitu ya, hak asasi manusia. Bahkan dia bisa keluar rumah dengan membuka auratnya dengan baju yang dia suka, itu merupakan hak asasi manusia.
Ini adalah kelompok yang pertama yang terlalu membebaskan, yang dia itu menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk golongan yang kedua, nah ini ternyata golongan orang-orang yang terlalu ketat atau ifrot ya, yang dia tidak memandang bahwa di antara hak wanita ialah melakukan usaha perdagangan atau pertanian. Nah, mereka pun berpandangan bahwa wanita tidak boleh bertemu dengan pria sama sekali, gitu ya. Dan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangannya. Nah, ini yang terlalu ketat sampai ditutupin semuanya, gitu ya. Bahkan terlalu ketat sampai ada yang mengatakan bahwasanya suara itu juga aurat. Nah, ini adalah golongan yang kedua. Nah, pemahaman dua golongan tersebut ternyata menimbulkan sebuah perpecahan di dalam masyarakat ya. Ada yang terlalu membebaskan sehingga sedikit-sedikit mereka akan mengatakan itu melanggar HAM gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga yang terlalu ketat, maka sedikit-sedikit mereka itu mengharamkan. Nah, disinilah akhirnya timbul istilahnya itu kejumutan dalam berpikir. Mereka lelah. Dalam kondisi lelah, dalam kondisi yang selalu berdebat masalah hal ini. Nah, sebenarnya hal ini itu kenapa terjadi perbedaan? Karena memang beda cara pandang, ya. Cara pandang tentang kehidupan. Yang satunya dia terlalu benar-benar bebas. Nah, di sini dipengaruhi oleh sudut pandang atau pandangan hidup ideologi yang selalu membebaskan. Nah, di antaranya yaitu ideologi kapitalisme, di mana dia itu memisahkan agama dengan kehidupan. Ini adalah akidahnya, akidah sekuler. Memisahkan agama dengan kehidupan, sehingga dia mengambil kebebasan dalam menentukan kehidupannya. Nah, inilah yang disesuaikan dengan kepentingan dan keinginan serta hawa nafsu belaka. Iya, dari kebebasan inilah akhirnya muncul ide-ide ya semacam hak asasi manusia, terus kemudian gender ya, ide gender itu maksudnya perempuan itu harus sama dengan laki-laki. Nah, itu juga efek dari kebebasan. Belum lagi ada istilah fantasi sedara, fantasi seksual yang memang orientasinya semuanya itu ke sana gitu ya. Diarahkan ke pandangannya itu adalah pandangan secara seksualitas belaka ya, ketika berbicara masalah hubungan pria dan wanita. Ya, hal ini nih yang akhirnya menyebabkan kerusakan ya, kerusakan di mana-mana, ada persinan di mana-mana. Terus kemudian LGBT, belum lagi fantasi-fantasi yang lainnya, misalnya menikah dengan pohon, menikah dengan hewan, masih banyak lagi. Nah, ini adalah efek dari golongan yang terlalu membebaskan. Selanjutnya dari kaum muslimin yang dia berpegang teguh bahkan fanatik ya terhadap agama, adat istiadat dan kebiasaan, mereka terlalu ketat dalam menjaga perempuan gitu ya, sehingga perempuan sampai dibatasi ruang geraknya, dia nggak boleh keluar, dia harus tinggal di rumah, dia harus menutup aurat seluruh tubuhnya, tidak boleh ada yang terlihat gitu ya. Nah, kemudian bahkan suara itu juga aurat. Nah, ini adalah muncul dari kalangan yang terlalu ketat gitu ya, yang merupakan implikasi atau perlawanan ya dari golongan yang terlalu bebas. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan konflik berkepanjangan ya di tengah-tengah masyarakat, yang satu terlalu ketat, yang satu terlalu bebas. Nah, sehingga ini dibutuhkan sekali pemahaman yang holistik atau yang lengkap gitu ya, dalam memahami sistem pergaulan dalam Islam. Nah, kita simak selanjutnya di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.